Oke, selamat malam. Eh, Malam hari ini kita akan bahas modul yang belum terbahas, yaitu modul 9, 10, 11, dan 12 ya. Eh, Oke, kita skip dulu yang ini, latihan ini. Oke, agenda kita malam hari ini. Yang pertama kita akan bahas pertanyaan dari modul terakhir ini. Ada 4 pertanyaan dari Mbak Ketut semuanya, karena yang lain nggak tanya. Kemudian setelah kita bahas pertanyaannya, nanti kita akan praktis ya. Jadi praktisnya nanti ke listening dan translating. Nanti saya akan bacakan sebuah paragraf, nanti Anda ketik sambil dengerin saya. Setelah itu Anda akan menerjemahkan yang saya bacakan itu. Nanti kerjakan maksudnya setiap orang nanti mengerjakan satu soal ya. Oke. Langsung saja. Oh ya, satu lagi. Saya mau izin nanti kelas saya akhiri jam 11.30. Ya, karena saya ada meeting ya, online meeting di Skype. Jadi saya mohon izin mengakhiri sampai 11.30 ya. Oke, ngerti. Jadi kita malam hari ini akan bahas ini. Oke, langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama. Jadi di modul halaman 10.6, sebetulnya 10.6 ini yang tadi soal latihan yang saya kasih tadi. Silakan Anda kalau mau buka juga boleh di modul Anda halaman 10.6. Jadi itu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, terus ini pertanyaan Mbak Ketut, mengapa dalam bahasa sasaran judul teks tetap ditulis apa adanya dan tidak diterjemahkan, dan juga kalimat pertama teks tersebut juga tidak diterjemahkan? Oke, betul. Saya juga mikir hal yang sama gitu ya dengan Mbak Cici. Mungkin ada kesalahan dari ini ya, pengetikan ya. Jadi lupa diterjemahkan gitu. Ya, saya pikir itu jawabannya itu ya. Mengapa? Karena mungkin ada kesalahan gitu. Kenapa kok saya juga heran juga loh, ini kok nggak diterjemahkan gitu. Jadi ada kemungkinan memang ada kesalahan itu ya, ada kesalahan dalam menulis pengetikan. Oke, kita lanjut. Tapi saya salut dengan Mbak Ketut ya, Mbak Ketut kritis ya. Jadi hal seperti ini Mbak kritisi, bagus sekali ya. Seperti ini memang perlu dikritisi nih. Kalau perlu memang harus disampaikan ke pusat ya, bahwa di modul 10.6 ini terjadi kesalahan ya. Jadi nanti bisa dicetakan edisi berikutnya, bisa direvisi ya. Berarti saya cek, sepertinya ini sudah edisi kedua ya, harusnya sudah direvisi ya, tapi ya mungkin di edisi ketiga nanti perlu direvisi. Nanti Mbak Cici atau Mbak Ketut bisa sampaikan ke UT pusatnya, mungkin Anda sampaikan bahwa terjadi kesalahan pengetikan kok belum terjemahkan. Caranya Anda bisa menghubungi langsung dong ke websitenya. Saya nggak ngerti, tapi coba aja di website itu di www.ut.ic.id itu Anda coba di situ nanti. Nah ini Mbak Cici malah kenal dengan pengarangnya ya, dengan Pak Karnedi ini ya. Nah, Anda sampaikan ke Pak Karnedi bahwa
bahwa ada kesalahan kok belum diterjemahkan gitu ya. Oke, kita lanjutin yuk ke nomor 2. Oke, kemudian di halaman 10.14 ya, 10.14 padanan bercatatan. Bagaimana kita mengetahui bahwa kata tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, sehingga diberi alternatif untuk meletakkan padanan bercatatan dalam terjemahan sasaran. Jadi ini dicontohkan search engine. Ya, search engine itu dicontohkan padanan bercatatan, karena di penjelasan itu dikatakan bahwa dalam bahasa sasaran search engine itu tidak ada padanannya, sehingga perlu diberi penjelasan gitu. Nah, jadi maaf, ini Mbak Cici tanya apa? Artinya apa? Maksudnya apa nih? Arti yang apa nih? Iya, jadi maksudnya judul tadi. Yang tadi nanti kita bahas lagi aja Mbak ya, yang soal tadi yang anniversary license itu kita bahas nanti. Kita diskusi dulu, kita jawab pertanyaan Mbak Keto dulu, baru kita nanti kita bahas lagi ya. Oke, Mbak Miasi bilang penelitian mesin nggak boleh ya, Mister. Janggal ya, Anda kalau dengar penelitian mesin itu apa gitu ya. Jangan-jangan ini sebuah penelitian yang objeknya itu mesin, kan nggak bisa. Mesin pencari. Saya nggak tahu apakah mesin pencari itu sudah lazim digunakan atau enggak gitu ya. Tapi memang kalau saya sih selama ini tidak menemukan padanan yang tepat sih untuk search engine dalam bahasa Indonesia. Mesin pencari, saya sih ya mungkin bisa lah ya mesin pencari gitu, tapi buat saya sih merasa belum lazim aja gitu ya istilah mesin pencari gitu ya. Jadi untuk beberapa istilah kalau memang tidak ada konsepnya yang jelas pada bahasa sasaran, ya memang perlu diberi penjelasan, seperti contohnya di sini search engine. Nah, terus ini sebetulnya yang ditanyakan Mbak Ketot ini gini kan, bagaimana kita mengetahui bahwa kata tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran? Itu bagaimana kita mengetahuinya? Jadi menurut saya itu memang kembali lagi ke itu ya, ke asas kelaziman ya. Kalau memang kata tersebut memang tidak lazim untuk diterjemahkan dalam bahasa sasaran, ya jangan Anda paksakan. Anda lebih baik menggunakan bahasa tersebut, tapi Anda kasih catatan gitu. Seperti contohnya ya ini search engine gitu loh. Jadi kembali ke asas kelaziman itu gitu ya. Sepertinya pertemuan sebelumnya kita bahas juga tentang kelaziman ya. Oke, jadi jawaban saya seperti itu. Bagaimana kita tahu ya kalau memang itu lazim, itu digunakan dan diterima dalam masyarakat, ya bisa itu ya. Jadi Anda bisa terjemahkan dalam bahasa sasaran. Ini Mbak Cici, ini ada istilah kontekstual ad extra word.
saya pikir lebih amannya Anda menggunakan padanan bercatat, ya. Saya pikir Anda lebih aman pakai padanan bercatat daripada Anda paksakan menerjemahkan gitu ya. Nanti malah nggak tahu kan, si readernya nggak tahu. Oke, terjawab ya. Jadi ya, pada intinya jawaban saya adalah terkait dengan asas kelaziman. Kalau lazim ya silakan tidak perlu Anda gunakan padanan bercatatan gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, yuk mari kita buka halaman 10.57. itu kemudian pertanyaannya mengenai globalization. Terjemahan globalization menjadi globalisation. Apakah ini tidak salah? Jawabannya salah, ya. Memang sebetulnya harusnya globalisasi gitu ya. Bukan globalization. Globalisation, ya, salah itu. Ya. Karena beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang belakangnya sasi ya, globalisasi, modernisasi. Oke, belum kan? Itu memang artinya proses ya. Yang kedua ini perlu direvisi. Sebentar. Oke, sorry, ada hal yang harus saya sampaikan ke roommate, jadi harus penting. Oke, jadi harusnya globalisasi ya, betul Mbak Ketut, bukan globalisation gitu. Nanti untuk revisi bisa disampaikan ke itu ya, ke pengarangnya. Oke, lanjut ya, betul ya, nomor 3 sudah terjawab. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, halaman 12.7. Terjemahan UKM yang ada padanannya dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Inggris ya, bahasa sasarannya, maka ditulis juga singkatannya, yaitu SME. Namun, dalam terjemahan selanjutnya, UKM masih dipakai dalam bahasa sasaran. Apakah boleh jika terjemahan UKM diubah SME ketika ditemui UKM lagi dalam kalimat selanjutnya? Ini menurut pendapat saya, ini aneh gitu ya, aneh. Dan ini akan membingungkan readernya kalau Anda sebetulnya ada padanan dalam bahasa sasaran, kenapa menggunakan istilah dalam bahasa target yang mungkin readernya nggak ngerti gitu ya, UKM. Jadi saya pikir ini kurang tepat kalau misal diterjemahkan dan menggunakan UKM sebagai ganti SME dalam bahasa sasaran, karena ini memungkinkan sekali reader nggak ngerti apa itu UKM ya. Sedangkan tidak ada penjelasan dalam target language-nya, nggak ada kan, bahasa sasaran tidak dijelaskan mengenai apa itu UKM. Pasti reader akan bingung, maksudnya apa ini UKM, tiba-tiba ada istilah UKM gitu. Nah, kecuali gitu ya, saya pikir ini akan boleh diterima, UKM ini boleh diterima jika ada penjelasannya dalam kalimat sebelumnya. Semisal dijelaskan itu ya, small and medium enterprise kurung buka SME S, mungkin Anda kasih ini padanan bercatatan tadi, Anda kasih strip UKM, kemudian stands for apa gitu ya. Nah, saya pikir ini akan memudahkan reader untuk memahami apa itu UKM setelah kalimat itu. Misalnya seperti ini.
Saya coba tuliskan ya, atau di whiteboard aja lah. Bla 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 gitu ya, atau dalam SMES or in Indonesian word gitu aja. Atau in Indonesian term gitu aja boleh. Nah, gini saya pikir akan jauh lebih mempermudah reader untuk memahami apa itu UKM. Nah, selanjutnya boleh Anda menggunakan UKM karena Anda sudah kasih keterangan di sini bahwa SME or in Indonesia term is UKM. Itu boleh seperti itu. Selanjutnya Anda pakai UKM. Tuh. Karena ini akan membingungkan readernya kalau misal ngerti-ngerti ada term atau istilah UKM. Ya, semua harus pakai SME. Ya, sebetulnya gini. Kalau kita ngomong UKM, kemudian itu kita mengkonsepkan UKM itu single atau singular, harusnya SME, nggak perlu kasih S ya, karena S ini akan membuat jamak gitu ya, plural. Nah, kalau memang informasi yang kita sampaikan adalah singular, ya nggak perlu Anda kasih S gitu ya, SME gitu sudah cukup. Jadi seperti itu. Makanya di situ kan S-nya kecil. Nah, kalau SME ini nanti akan ketunggal atau singular ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan Mbak Ketut yang terakhir ini ya, yang nomor 4 ini, UKM itu boleh seandainya di bahasa target itu digunakan, tapi dengan catatan UKM itu dijelaskan dulu bahwa SME itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah UKM, gitu ya. Itu boleh. Setelah itu Anda gunakan istilah UKM boleh. Tapi kalau tidak ada penjelasan mengenai apa itu UKM, ya sebaiknya Anda gunakan padanannya, karena memang sudah ada padanannya dalam bahasa Inggris bahwa UKM itu padanannya SME, gitu ya. Oke, kita kalau sudah ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke ini ya, diskusi yang tadi kita bisa UKM itu SME ya. Bisa juga SMES. Tapi kalau kita konsep yang kita mau ajukan itu singular atau tunggal, ya Anda pakai SME saja, jangan SMES, gitu ya. Kalau SMES konsep yang Anda mau sampaikan itu jamak atau plural. Dan SME atau SMES itu kedua-duanya lazim dipakai, gitu ya.
Iya, saya ngerti karena ini konsep yang mau dipakai adalah konsep plural gitu ya. Kalau Anda mau menyajikan konsep singular nggak apa-apa. Karena kalau kita bicara UKM itu sebetulnya UKM itu bisa bisa single, bisa plural gitu loh. Ya. Tapi kalau saya sering mendengar small medium enterprise, bukan enterprises sebetulnya. Ya, sebetulnya saya sering dengarnya small medium enterprise, bukan enterprises. Itu makanya konsep yang saya tahu itu UKM itu ya SMI, bukan SMIS gitu loh. Karena kebetulan riset saya itu juga mengenai ini gitu, dan saya kasih judul tesis saya atau penelitian saya itu SMI, nggak pakai SMIS gitu loh. Nah, makanya ini perlu saya sampaikan bahwa konsep apa yang mau Anda bawa gitu loh. Apakah Anda mau bawa SMIS itu sebagai konsep jamak atau sebagai konsep tunggal gitu. Sebetulnya ini kalimat pertama itu kan hanya untuk menjelaskan gitu kan, bahwa ada beberapa bagian gitu ya yang bisa mendorong perekonomian suatu negara gitu loh. Jadi saya pikir nggak ada kaitannya sih dengan SMIS dengan SMI gitu ya. Cuman dari modul ini cuman mau menekankan bahwa konsep UKM itu dalam bahasa Inggris itu konsep yang majemuk gitu loh, yang plural gitu. Padahal istilah SMI itu ada gitu loh, dan malah lebih sering digunakan daripada SMIS. Jadi tinggal yang benar tergantung Anda mau menyampaikan konsep SMI itu sebagai yang tunggal atau yang plural gitu, karena kedua-duanya lazim dipakai, baik SMI atau SMIS. Ya, itu harusnya tidak boleh disingkat PDRB ya, karena itu juga akan membingungkan bagi reader. Apa ini PDRB ini? Harusnya kalau misal memang mau ditulis PDRB perlu ada padanan percatatannya gitu, jadi ngerti maksudnya apa gitu. Jadi setahu saya output nasional itu padanannya itu national output ya. Padanan dalam bahasa Inggrisnya itu national output. Seharusnya tidak perlu ditulis PDRB-nya. Ataupun kalau misal mau disingkat ya dalam kurung
ON dong, ya kan? ON dong, bukan PDRB. Nah, harusnya ON, kemudian dikasih keterangan boleh or in bahasa Indonesia PDRB stands for apa gitu ya. Untuk masalah tanggal, ya saya pikir perlu ada penyesuaian dengan bahasa tujuan. Ya, kalau bahasa tujuannya Inggris ya kita ikuti tata aturan bahasa Inggris seperti apa gitu ya. Jangan seperti ini. Kalau 14/12/2001 itu kan masih mengikuti mengikuti aturan bahasa Indonesia ya. Harusnya kan kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris kan harusnya bulan dulu ya, bulan dulu, tanggal baru tahun gitu kan. Nah, jadi perlu disesuaikan juga ini untuk penulisan tanggal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, karena saya pikir modul tidak harus selalu benar ya. Nyatanya tadi Anda menemukan kesalahan juga kan. Ada yang belum diterjemahkan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke ini tadi ya, soal yang saya kasih tadi waktu menunggu. Oke, ada beberapa vocab yang Anda nggak tahu. Ada IP, genuine ya, genuine. Bentar, saya kok bacanya kok susah ya. Saya cek dulu. Bentar, saya cek cara bacanya. Genuine kalau nggak salah ya. Genuine. Genuine atau genuine? Genuine ya, harusnya bacanya genuine ya, genuine. Oke, saya lanjutkan. Kemudian the worldwide, ada a global giant established dispensers beginning. Oke. Genuine ya, genuine. Oke, itu ya saya tuliskan genuine. Sebetulnya ada itu ya. Anda belajar tentang itu nggak, phonetic and phonology nggak? Sudah belajar belum? Ada mata kuliah phonetic and phonology nggak?